Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan pada hari ini kita sudah masuk ke pertemuan ke-13 di minggu ke-13. Jadi kalau kita menghitung tinggal satu atau dua kali pertemuan lagi kita sudah mengikuti UAS. Ya mungkin untuk kelas hybrid ini juga harus dipersiapkan untuk mengikuti UAS, materi-materi yang sudah pernah disampaikan baik di kelas ataupun juga melalui video yang saudara-saudara lihat dari pertemuan kedua sampai dengan pertemuan ke-13 hari ini. Dan tentunya apa yang disampaikan di dalam kelas sama dengan apa yang disampaikan melalui kelas hybrid. Mungkin yang berbeda hanya cara penyampaian. Ini ada kekurangan dan kelebihan ketika kita mengikuti perkuliahan di dalam kelas dengan mengikuti perkuliahan di kelas hybrid. Tapi apapun itu, saya harap materi-materi yang disampaikan di kelas hybrid ini dapat dijadikan sebagai motivasi, pemicu saudara-saudara untuk menggali lebih dalam lagi tentang materi-materi yang disampaikan dari pertemuan kedua sampai dengan hari ini. Jadi bukan semuanya hanya bergantung kepada apa yang disampaikan dosennya, tapi saudara-saudara harus menggali dari referensi-referensi yang lain yang saudara-saudara punya. Tentu dengan banyaknya referensi yang saudara-saudara baca, pelajari, akan lebih banyak lagi pemahaman dan juga beragam pemaknaan. Sehingga akan lebih memperdalam pengetahuan para mahasiswa sekalian tentang materi yang disampaikan. Untuk persiapan UAS nanti, saudara-saudara tinggal melihat, menggali, dan membaca ulang materi yang disampaikan dari setelah ujian tengah semester sampai dengan pertemuan terakhir nanti. Dimulai dari materi Pancasila sebagai sistem etika, etika politik, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional, Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Nah, ini materi-materi yang saudara-saudara coba perdalam kembali untuk nanti persiapan menjelang UAS di semester ganjil ini. Jadi pengembangan materi terkait dengan mata kuliah kita hari ini sebetulnya bisa sangat luas karena kita sudah mempelajari dari berbagai macam fungsi kedudukan dari Pancasila itu sendiri. Ya. Di pertemuan yang minggu yang lalu sudah saya sampaikan tentang beberapa fungsi kedudukan dari Pancasila.
Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai ideologi negara, Pancasila sebagai dasar falsafah negara, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila sebagai sumber hukum. Ini uh, tentunya dengan saudara mempelajari dari berbagai macam referensi akan banyak sekali ilmu-ilmu yang saudara-saudara bisa dapatkan. Kalau dalam interpretasi secara yuridis, saya pernah menyampaikan bahwa Pancasila merupakan norma norma dasar bernegara. Kalau dalam ilmu hukum biasa disebut dengan ground norm atau staf fundamental norm. Ini maksud dari norma-norma dasar. Tentu saya pernah menyampaikan norma dasar dengan hukum dasar tentu akan berbeda pemaknaannya. Norma-norma dasar tentang kehidupan berbangsa dan bernegara ini lalu dia dijabarkan secara konsisten dan koheren ke dalam sebuah konstitusi. Dan konstitusi tersebut kemudian oleh penyelenggara negara, oleh pemerintah, ditindaklanjuti dalam bentuk undang-undang, dalam bentuk peraturan pelaksana atau kebijakan-kebijakan pemerintah lainnya. Kalau kita melihat posisi seperti itu, tentunya Pancasila, penjabaran Pancasila dan upaya untuk menjabarkan gagasan dasar Pancasila secara yuridis ke dalam konstitusi ini kemudian muncullah isi dari peraturan-peraturan atau pasal-pasal yang ada dalam konstitusi tersebut. Jadi Pancasila secara yuridis ini adalah ke dalam konstitusi negara untuk penjabaran. Jadi kita menjabarkan gagasan dasar Pancasila secara yuridis ke dalam sebuah konstitusi, ke dalam sebuah undang-undang dasar. Ini makanya ketika minggu yang lalu saya sempat sampaikan bahwa Pancasila ini adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Itulah Pancasila. Dan kemudian sumber dari segala sumber hukum ini dituangkan ke dalam bentuk norma. Ke dalam sebuah, tadi saya bilang konstitusi. Konstitusi ini bisa kita katakan sebagai hukum dasar. Kalau secara bahasanya ada beberapa pemahaman. Bisa dikatakan sebagai salah satu atau membentuk sebuah negara, menyusun yang konstitusi. Jadi kalau dalam konteks ketatanegaraan, konstitusi ini dimaksudkan sebagai pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan sebuah negara.
kalau dari segi bahasanya tentang konstitusi. Nah, kita sering juga mengistilahkan bahwa konstitusi itu dapat diartikan sebagai peraturan dasar. Peraturan dasar mengenai pembentukan satu negara. Kalau di Indonesia biasa dikenal dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi Undang-Undang Dasar ini merupakan penjabaran dari norma-norma dasar. Nah, norma-norma dasar ini ada Pancasila itu sendiri. Pernah beberapa kali di Indonesia memiliki hukum dasar yang kita kenal. Di antaranya tahun 45 kita memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di tengah perjalanannya sempat digantikan menjadi konstitusi RIS. Terus tidak bertahan lama berubah menjadi Undang-Undang Dasar sementara. Terus kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tapi dari semua konstitusi yang pernah diberlakukan, Pancasila dia menjadi norma dasarnya atau sumber dari segala sumber hukumnya. Karena kita tidak pernah merubah dasar negara Pancasila. Seperti halnya di era sekarang, di era apa namanya? Sekarang itu era reformasi. Jadi ada beberapa era yang pernah dialami Indonesia di zaman era Orde Baru, Orde Lama, dan juga reformasi. Jadi sudah 3 periode. Era Orde Lama, Orde Baru, reformasi. Sekarang kita berada di era reformasi. Ini dalam pemaknaan yuridis, nilai-nilai dasar Pancasila ini yang terimplementasikan ke dalam hukum dasar. Dalam hukum dasar negara. Maupun juga ke dalam perundang-undangan negara. Hal ini dilakukan agar peraturan tersebut, hukum yang ada di Indonesia, bisa sesuai dengan cita-cita hukum Indonesia. Cita-cita hukum yang sejalan dengan dasar negaranya. Ini sudah pernah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bagaimana hubungan antara Pancasila dengan Undang-Undang Dasar dan juga proklamasi. Jadi Pancasila ini merupakan warisan sejarah bangsa Indonesia. Dia mengalami proses yang panjang dan merupakan falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Sebagai sebuah ideologi, tentu tidak akan terlepas dari proses pertumbuhan, pemantapan dari setiap periode yang pernah dilewati. Jadi bagaimana pertumbuhan ideologi Pancasila di era Orde Lama, di era Orde Baru, dan juga di era reformasi sekarang. Kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana pemanfaatan pertumbuhan dari ideologi Pancasila tersebut, bagaimana pemantapannya di setiap periode atau masa yang sudah dilewati. Dari mulai pengenalan dasar-dasar falsafahnya, kemudian bagaimana
menginterpretasikannya ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan juga mengamalkannya baik dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat. Kita pernah mengenal yang namanya eh, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila di era Orde Baru. Nah, di era reformasi pun juga upaya untuk eh, menjaga ideologi Pancasila, nilai-nilainya agar tetap tumbuh dan bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan negara, maka terus dilakukan satu proses penanaman wawasan kebangsaan untuk seluruh warga negara Indonesia. Jadi Pancasila ini sebetulnya bukan hanya mahasiswa yang diharuskan mempelajarinya, memahaminya, tapi juga seluruh warga negara Indonesia. Dan seluruh warga Indonesia, dia harus paham dan mengerti tentang Pancasila, bukan hanya sekedar lambang, simbol, tapi juga nilai-nilai yang ada di dalam. Jadi bukan hanya sebatas simbol Pancasilanya, tapi memahami maksud dan tujuan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sehingga kita bisa melihat dari norma-norma yang ada, apakah aturan-aturan yang dibuat ini sesuai dengan norma-norma dasarnya atau tidak. Ya. Karena selain eh, sebagai landasan politik, ini kan landasan fundamentalnya. Dia berfungsi sebagai landasan politik. Politik ini dalam artian penyelenggaraan negara. Juga Pancasila dia sebagai landasan etika. Ini menyangkut seluruh elemen bangsa, bukan hanya penyelenggara negaranya. Kalau semangat nasionalisme, proses penyelenggaraan negara ini merupakan basis politik dari Pancasila. Ada basis etikanya. Kita mengenal sila pertama dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila ini dia merupakan basis etikanya. Terus selain memiliki landasan fundamental, Pancasila juga memiliki peran dan fungsi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ya. Kita sudah melihat, sudah saya sampaikan, peran dan fungsi dari Pancasila ini diantaranya adalah sebagai dasar negara Indonesia, ideologi negara Indonesia. Bisa juga kita mengatakan bahwa Pancasila ini sebagai jiwa bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup, juga sebagai moral dalam pembangunan. Ini beberapa peran dan fungsi dari Pancasila. Ini beberapa hal yang pernah saya sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi bahwa Pancasila ini, di dalam Pancasila ini terdapat karakter-karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Karakter-karakter ini harus tetap dijaga dari setiap periode.
Periode boleh berganti, era boleh berganti, tapi karakter-karakter Pancasila yang dimiliki bangsa Indonesia ini harus tetap ada, dijaga. Apa karakternya? Bisa kita melihat dari sila-sila yang ada. Seperti misalkan di sila pertama. Di sila pertama ini digambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Bangsa yang religius ini dalam artian dia bangsa yang percaya kepada Tuhan. Dan juga bangsa yang senantiasa taat kepada ajaran-ajaran agama yang dia yakini kebenaran. Apapun agama dan Tuhannya. Karena di Indonesia ini tidak hanya ada satu agama, tapi banyak agama. Ini nilai-nilai religius ini merupakan salah satu karakter yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Jadi masyarakat Indonesia dia merupakan masyarakat yang religius. Bangsa Indonesia untuk bisa maju, untuk bisa menjadi sebuah negara yang maju, dia tidak akan lepas dari nilai-nilai religiusnya. Untuk menjadi bangsa yang besar, dia tidak akan melepaskan nilai-nilai religius. Jadi selama Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara dan sila pertamanya tidak pernah diganti, bangsa Indonesia peradaban apapun yang terjadi di dunia, nilai-nilai religius ini tetap dibawa. Jadi peradaban yang diinginkan oleh bangsa Indonesia ini peradaban yang memiliki pondasi religius, memiliki pondasi satu negara yang berketuhanan. Contoh lain, misalkan kita lihat di sila keduanya. Jadi kalau di sila keduanya ini adalah menjadi bagian dari kemanusiaan. Masyarakat Indonesia ini sangat menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Jadi bangsa Indonesia ini akan kuat bila dia memiliki satu dasar kemanusiaan atau wawasan kemanusiaan. Nilai kemanusiaan ini menjadi sesuatu hal yang fundamental bagi bangsa Indonesia. Selain daripada nilai-nilai religius tadi. Begitu juga dengan sila-sila yang lain. Jadi bangsa Indonesia ini senantiasa berpegang kepada nilai-nilai atau wawasan-wawasan kebangsaan tadi. Berpegang pada nilai-nilai yang ada dalam dasar negara, dalam praktek penyelenggaraan negara, juga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nilai kemanusiaan, nilai religius, ketuhanan, nilai persatuan ini menjadi dasar.
bagaimana bangsa Indonesia ini tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Semangat persatuan dan kesatuan ini menjadi suatu hal yang diutamakan. Tentu ini pun dijalankan dengan melihat situasi dan kondisi yang ada di Indonesia yang plural atau orang bilang majemuk. Di ini terkait dengan Pancasila dari masa ke masa, dari periode ke periode. Selama Pancasila menjadi dasar negaranya, maka dia akan tetap dijadikan sebagai norma dasar. Ini norma-norma dasar. Dan kemudian dia akan dijabarkan ke dalam bentuk konstitusi. Saya katakan tadi, di masing-masing periode pasti ada upaya untuk bagaimana memperteguh dan juga bagaimana agar pemahaman tentang dasar negara ini terus dikembangkan, ditumbuhkan. Jadi proses pertumbuhan dan pemantapan nilai-nilai Pancasila terus dilakukan. Seperti halnya di Indonesia, di era reformasi sekarang. Kita mengenal ada istilah wawasan kebangsaan. Kita mengenal yang namanya 4 pilar kebangsaan. Ini merupakan upaya dari pemerintah untuk bagaimana memberikan pemahaman dan pemantapan kepada rakyat, kepada masyarakat tentang pentingnya wawasan kebangsaan di setiap masa yang dilewati. Seperti halnya di era reformasi sekarang. Pancasila juga di era reformasi sekarang dia tetap menjadi hal yang utama untuk terus dilakukan pemantapan, penghayatan, diajarkan pada generasi-generasi penerus bangsa. Baik itu secara formal ataupun informal. Baik itu melalui lembaga-lembaga pendidikan ataupun juga pemerintah secara langsung. Tentu ini memerlukan peran serta dari seluruh elemen bangsa untuk sama-sama kita menggali kembali, memahami kembali, dan juga mewariskan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan kepada seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai seiring pertumbuhan zaman, perubahan dunia, peradaban di dunia, nilai-nilai Pancasila ini jadi pudar dan bahkan dilupakan oleh generasi-generasi yang akan datang. Makanya perlu dilakukan satu proses pendidikan. Salah satunya ya saudara-saudara ini sebagai mahasiswa dan juga nanti sebagai generasi penerus bangsa yang akan menyampaikan nilai-nilai Pancasila ini kepada generasi yang akan datang. Terlebih yang saya lihat di sini di prodi pendidikan. Prodi pendidikan pasti akan bersentuhan dengan siswa yang menjadi anak didik saudara-saudara nanti ke depan. Ini yang juga harus menjadi tanggung jawab bersama, bagaimana cara agar nilai-nilai Pancasila ini
senantiasa menjadi pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya. Tadi dikatakan bangsa Indonesia ini bangsa yang religius. Ketika kita bicara tentang religiusitas, kita bicara tentang ketuhanan, tentu eh, orang tersebut akan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dia sebagai suatu yang harus dijalankan, dan juga tidak melakukan satu perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama yang dia yakini, tidak melakukan satu perbuatan yang merugikan orang lain, baik hubungannya manusia dengan Tuhannya ataupun juga dalam hal hubungan antara manusia dengan manusia lain yang ada di Indonesia. Jadi zaman boleh berganti, era boleh berganti, tapi nilai-nilai ketuhanan terus harus ada dalam setiap uh, warga negara Indonesia. Seperti halnya di era reformasi sekarang. Jadi kita sudah kurang lebih 27 tahun hidup di era reformasi. Jadi esensi gerakan reformasi dilakukan ke arah satu perubahan yang menuju kondisi serta keadaan yang lebih baik. Kenapa kita ada di era reformasi? Mungkin ada hal-hal yang kurang baik yang perlu diperbaiki, maka diperlukan sebuah perubahan. Ini istilah reformasi. Jadi reformasi ini merupakan satu gerakan yang bertujuan untuk mengatur ulang, untuk menata ulang. Kalau mengatur ulang berarti sesuatu hal yang semestinya tidak dilakukan, tapi dilakukan dan merupakan satu kesalahan, maka dia harus dikembalikan kepada peruntukannya. Menata ulang berarti menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau menata kembali hal-hal yang menyimpang untuk dikembalikan pada format atau bentuk semula sesuai dengan nilai-nilai yang dijajarkan. Jadi kalau kita lihat sejarah dari reformasi yang sekarang berjalan di Indonesia, kan masih kita di era reformasi. Ya mungkin saudara-saudara ini generasi yang lahir di era reformasi. Jadi reformasi ini merupakan pembaharuan dari sesuatu hal yang tadinya dianggap menyimpang. Apakah betul menyimpang? Ya tinggal kita lihat sejarah. Di mana letak penyimpangannya? Reformasi ini sebagai pembaharuan dari paradigma pola lama ke paradigma pola baru untuk menuju kondisi yang lebih baik sesuai dengan yang diharapkan. Kita bisa melakukan satu proses penilaian, apakah reformasi yang dijalankan ini sudah sesuai dengan yang diinginkan. Nah, perubahan yang terjadi ini apakah sudah berbeda dengan era sebelumnya? Ya, itu kan kita bisa melakukan satu proses penilaian sendiri. Tentu kita mengulik kembali sejarah yang pernah dilewat di era reformasi dan juga di era Orde Baru. Apa yang menjadi kesalahan di era reformasi, di era Orde Baru, yang kemudian diperbaiki di era reformasi? Kesalahan seperti apa? Ini yang nanti kita sama-sama lihat. Walaupun yang saya ingin bicarakan sekarang adalah bagaimana nilai-nilai Pancasila ini harus tetap menjadi norma dasar dalam penyelenggaraan negara. Bukan mengomentari
apa yang salah di era Orde Baru dan yang diperbaiki di era Orde Reformasi sekarang. Ini yang eh, dimaksud dengan reformasi. Jadi saudara-saudara mungkin juga pernah mendengar tentang sejarah reformasi di Indonesia. Jadi reformasi Indonesia ini dimulai dari pasca pengunduran diri Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia pada 1998. Berakhirnya kekuasaan Soeharto yang dianggap tidak sejalan dengan pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang 145 yang murni dan konsekuen. Saat itulah misalkan terjadi korupsi, kolusi, dan autokrasi di segala bidang. Ini dianggap pada era Orde Baru ini telah terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga ingin dilakukan satu uh, penataan ulang. Ini yang menjadi salah satu alasan yang melatar belakangi lahirnya reformasi di Indonesia. Di samping ada alasan-alasan lain yang melatar belakangi. Jadi gerakan reformasi yang dilakukan dengan berdasarkan pada satu kerangka struktural. Nah, dalam konteks Indonesia, kerangka struktural ini ialah Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia. Gerakan reformasi. Jadi kalau bicara tentang kerangka struktural tadi, tentu reformasi di Indonesia pada prinsipnya merupakan satu gerakan untuk mengembalikan bangsa ini kepada dasar-dasar nilai sebagaimana yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia. Seperti misalkan gerakan reformasi ini akan mengembalikan pada dasar serta sistem negara demokrasi. Seperti yang ada di Indonesia. Sebagaimana ditegaskan dalam konstitusi. Bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Ini tentang reformasi. Jadi katakan bahwa reformasi ini secara umum berarti perubahan terhadap satu sistem yang telah ada pada satu masa. Bukan membuat, tapi merubah. Bukan mengganti keseluruhan, tapi merubah hal-hal yang dianggap menyimpang. Reformasi Indonesia dimulai dari 1998 sampai dengan sekarang. Apa yang dilakukan ketika ingin melakukan satu proses perubahan dalam pelaksanaan ketatanegaraan yang ada di Indonesia, penyelenggaraan negara yang ada di Indonesia, maka yang dilakukan awal pada saat reformasi ini adalah dengan pembenahan konstitusi. Yang pertama dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah pembenahan konstitusi. Karena saya sampaikan bahwa konstitusi ini cerminan penyelenggaraan ketatanegaraan pada suatu negara. Kita ingin mengenal bagaimana negara itu dijalankan, ya dia dari konstitusi ini. Ini yang pertama kali dilakukan satu proses gerakan yang dilakukan dalam reformasi, yaitu merubah atau membenah, menata ulang konstitusi yang ada di Indonesia. Kemudian diikuti dengan reformasi ekonomi, hukum, dan juga bidang-bidangnya. Ada banyak
eh, dilakukan perubahan yang tentu berbeda dengan era sebelumnya. Yang pertama dilakukan perubahan tadi saya sampaikan adalah perubahan terhadap konstitusinya. Di dalam konstitusi juga dilakukan satu proses perubahan. Jadi bangsa Indonesia ini ingin mengadakan satu perubahan, ingin menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat, masyarakat yang eh, apa namanya, menghargai hak asasi manusia, masyarakat yang demokratis, yang bermoral religius, serta masyarakat yang eh, bermoral kemanusiaan dan beradab. Ini yang diinginkan, dicita-citakan di era reformasi. Ya. Pertama yang dilakukan adalah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada beberapa klausul yang dirubah dalam Undang-Undang Dasar 45 yang semakin yang terlihat itu di dalam proses demokrasinya. Seperti misalkan dengan dilakukannya satu proses pembatasan kekuasaan kepala negara di Indonesia. Pembatasan dalam artian pembatasan periodisasi kepemimpinan yang dijalankan di Indonesia. Yang tadinya tidak terbatas asal terpilih kembali menjadi terbatas hanya untuk 2 periode. Ini merupakan hasil perubahan dari konstitusi. Terus juga di dalamnya melakukan satu proses penataan ulang terhadap peran-peran dari lembaga-lembaga negara pemegang kekuasaan. Ya. Kalau sebelum era reformasi kita masih mengenal pemegang kekuasaan tertinggi di Indonesia, dan di era reformasi ini kita tidak lagi mengenal pemegang lembaga negara tertinggi di Indonesia. Tapi yang ada adalah lembaga tinggi negara, yang masing-masing dia mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban yang berbeda. Ini di era reformasi. Ada 3 lembaga pemegang kekuasaan menurut undang-undang yang ada di Indonesia. Pemegang kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Masing-masing dia mempunyai wewenang, hak, dan kewajiban yang berbeda. Ini yang dijalankan di era reformasi. Jadi semangat untuk mengembalikan tatanan kenegaraan ke arah sumber nilai yang merupakan platform kehidupan bangsa Indonesia. Ini yang yang dilakukan. Nah, tapi ya saudara-saudara bisa melakukan satu proses penilaian sendiri. Apakah reformasi yang dijalankan Indonesia ini hanya sebatas pengubahan struktural kelembagaan negara atau juga pembinaan terhadap karakter masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri? Ya. Atau hanya merubah sistem tapi tidak merubah watak. Salah satu hal yang menjadi penyemangat lahirnya reformasi karena diduga banyaknya praktek KKN. Nah, apakah setelah reformasi tidak ada lagi yang namanya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme? Ya. Mungkin kalau kita bicara tidak ada lagi korupsi, kolusi, dan nepotisme, buktinya kita masih mendengar malah semakin banyak yang terjadi. Tapi perbedaannya adalah dalam proses penegakan hukumnya. Kalau dulu KKN hanya sebatas wacana, hanya bisa dilihat mungkin, tapi tidak bisa ditindak. Tapi di era reformasi sekarang, siapapun yang melakukan satu proses yang disebut dengan KKN, sedikit demi sedikit dilakukan satu proses penindakan.
baik itu melalui lembaga penegakan hukum khusus untuk penanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme, ataupun juga lembaga-lembaga eh, hukum yang lain yang mempunyai kewenangan untuk melakukan satu proses penindakan. Nah, kadang kita setiap hari disajikan berita-berita tentang adanya kepala daerah yang ditangkap KPK, adanya pejabat negara yang ditahan kejaksaan. Itu sebagai eh, kita anggap sebagai buah dari reformasi. Dengan semakin banyaknya orang yang ditangkap karena atau dijerat hukum karena melakukan satu proses eh, kejahatan atau pelanggaran KKN atau melakukan satu tindakan hukum yang melanggar ketentuan undang-undang. Ini yang uh, terlihat oleh kita di era reformasi sekarang. Ada lagi yang menjadi dasar dari uh, gerakan reformasi ini, selain dari upaya untuk bagaimana mengembalikan kedaulatan rakyat, pembenahan dalam sistem demokrasi yang dijalankan Indonesia, penegakan hukumnya, juga uh, dalam hal bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembenahan dalam sistem perekonomian yang ada di negara, terus penanganan dalam hak asasi manusia, pemenuhan hak asasi manusia, kebebasan publik, dan juga jaminan terhadap masyarakat yang ingin mengkritik pemerintahan. Jadi lebih demokratis. Tapi hal ini juga perlu didukung satu norma undang-undang atau peraturan-peraturan agar kebebasan-kebebasan tersebut itu sesuai dengan rambu-rambu hukum yang ada. Jadi uh, tidak asal bicara, tidak asal tuduh tanpa bukti. Kita harus bisa membuktikan apa yang kita tuduhkan. Kita juga dituntut khususnya sebagai mahasiswa misalkan, ketika dalam proses mengkritik, tentu kita harus punya pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang akan kita sampaikan. Sehingga apa yang kita sampaikan itu merupakan satu kebenaran, sesuatu yang didukung oleh fakta, dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya ikut-ikutan tren yang ramai itu yang benar, tapi tidak bisa membuktikan bahwa apa yang disampaikan itu merupakan satu kebenaran. Hanya dugaan-dugaan. Nah, ini yang harus kita coba jaga agar kondusivitas dalam penyelenggaraan negara ini tetap terjaga. Begitu juga dalam hal penyelenggaraan negara oleh para penyelenggara negara. Para penyelenggara negara harus tetap berpegang pada aturan-aturan yang ada agar apa yang dilakukan sesuai dengan norma dasar dan juga norma hukum. Dan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Jadi bukan untuk kepentingan para kapitalis, para pemilik modal, ataupun para orang-orang tertentu. Bukan kepentingan individu, tapi kepentingan bersama. Untuk mencapaikan tercapainya kemakmuran bersama. Ada lagi misalkan hal yang terjadi atau membedakan di era Orde Baru dengan reformasi tentang penguatan
sistem desentralisasi, atau orang bisa menyebutnya dengan istilah otonomi daerah. Nah, ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk bisa tercapainya pemerataan pembangunan di Indonesia dengan dilakukannya atau diterapkannya otonomi daerah. Jadi ini upaya-upaya atau perbedaan-perbedaan apa yang terjadi di era Orde Baru dengan era Orde Reformasi sekarang. Jadi reformasi Indonesia ini dimulai dari tahun 98 sampai dengan sekarang. Jadi lengsernya Soeharto, kemudian diganti oleh wakilnya B.J. Habibie. Nah, era Habibie ini merupakan era transisi dari era Orde Baru ke era reformasi. Jadi reformasi ini dimulai di era Habibie pasca lengsernya Soeharto. Di banyak perubahan-perubahan, termasuk dalam hal pemaknaan Pancasila, penjabaran nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Di era Orde Baru kita mengenal P4, di era reformasi P4 itu dicabut, tidak berlaku lagi perubahan penghayatan pengamalan Pancasila. Tapi ada gantinya dengan wawasan kebangsaan dan pemahaman 4 pilar kebangsaan. Itu yang sedang berjalan sekarang. Itu upaya pemerintah untuk bagaimana nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan semangat kebinekaan itu tetap tertanam dalam bangsa Indonesia dari generasi ke generasi. Jadi Pancasila ini dia juga dikatakan sebagai dasar dari cita-cita reformasi yang dijalankan sekarang. Jadi gerakan reformasi yang dijalankan dia harus tetap diletakkan dalam kerangka perspektif Pancasila. Karena Pancasila ini dijadikan sebagai landasan cita-cita dan juga ideologi negara. Atau bisa kita katakan sebagai dasar nilainya. Jadi kalau kita bicara reformasi dalam perspektif Pancasila, artinya reformasi yang dijalankan haruslah berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai-nilai persatuan Indonesia, nilai-nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta nilai reformasi yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena Pancasila ini dia merupakan sumber nilai. Pancasila juga dia memiliki nilai reformatif. Karena Pancasila ini kita pernah bicara tentang ideologi terbuka. Makanya dia mempunyai sifat yang reformatif. Di mana aspek pelaksanaannya dia senantiasa mampu menyesuaikan dengan dinamika aspirasi rakyatnya dalam hal mengikuti perkembangan zaman. Ini terkait Pancasila sebagai ideologi terbuka. Tentu dia mempunyai nilai reformatif. Dia mengikuti perubahan dan juga mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Juga perkembangan zaman.
Jadi secara harfiah bahwa reformasi ini dia memiliki satu gerakan untuk memformat ulang, menata ulang atau menata kembali hal-hal yang menyimpang. Ada beberapa kondisi dalam hal pelaksanaan reformasi. Satu gerakan reformasi yang dilakukan karena adanya satu penyimpangan-penyimpangan. Misalnya pada masa Orde Baru yang tadi dikatakan berlaku asas kekeluargaan menjadi nepotisme, kolusi, korupsi, ya sesuai dengan makna dan semangat Undang-Undang Dasar. Yang kedua, satu gerakan reformasi dilakukan harus dengan satu cita-cita yang jelas atau landasan ideologi yang jelas. Dalam hal ini Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia. Jadi satu gerakan reformasi yang dilakukan dengan berdasarkan pada satu kerangka struktural tertentu. Artinya dalam hal ini Undang-Undang Dasar. Maka saya bilang tadi di awal, hal yang dilakukan satu proses perubahan ketika terjadi reformasi adalah merubah Undang-Undang Dasarnya, mengamandemen Undang-Undang Dasarnya. Ini yang menjadi kerangka acuan reformasi. Sehingga reformasi yang dijalankan bisa sesuai dengan konstitusi dan juga cita-cita landasan ideologi negara. Sehingga reformasi yang dijalankan bisa berjalan sesuai dengan harapan semua. Reformasi dilakukan ke arah satu perubahan kondisi serta keadaan yang lebih baik dalam segala aspek ekonomi, sosial, budaya, serta kehidupan keagamaan. Ini beberapa hal atau kondisi atau syarat ketika kita melaksanakan yang namanya gerakan reformasi. Nanti reformasi-reformasi yang dijalankan, sekilas tadi sudah disampaikan, misalkan reformasi di bidang hukum, reformasi di bidang politik, reformasi di bidang ekonomi, itu tetap dilakukan dengan berlandaskan pada nilai-nilai atau cita-cita yang jelas, yaitu ideologi yang jelas. Jadi Pancasila ini sebagai ideologi dan juga sebagai dasar negara. Ini beberapa hal yang ingin saya sampaikan di pertemuan ke-13 ini. Ya, saya harapkan ini menjadi motivasi buat mahasiswa semuanya untuk tetap mengkaji dan melihat posisi dari Pancasila dalam kerangka ketatanegaraan yang dijalankan di Indonesia. Nanti silakan saudara-saudara melakukan satu proses penelaahan, membandingkan pelaksanaan Pancasila di era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi sekarang. Apa yang menjadi dasar peralihan di era Orde Lama ke era Orde Baru ke era reformasi sekarang. Hal-hal yang mendasar apa yang menurut saudara terjadi perubahan di dalamnya? Kalau di era reformasi sekarang mungkin ingin terpenuhinya tuntutan-tuntutan reformasi. Dan itu sudah tercapai. Yang pertama misalkan ingin melakukan satu proses amandemen Undang-Undang 45, ingin penegakan hukum, HAM, dan juga pemberantasan KKN, ini kan tuntutan reformasi. Ingin dijalankannya sistem desentralisasi yang jelas. Karena sebetulnya desentralisasi ini sudah ada sejak dulu. Karena sejak dulu Indonesia ini dibagi atas wilayah kabupaten dan juga provinsi. Tapi untuk pelaksanaannya mungkin yang berbeda di era Orde Lama, Orde Baru, dan era reformasi dengan otonomi daerahnya. Terus kebebasan persnya juga dalam hal kehidupan demokrasi. Ini beberapa hal tuntutan dari reformasi yang dijalankan di Indonesia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari ini menjadi satu tambahan pengetahuan buat kita
dan juga memicu semangat kita untuk terus menggali tentang wawasan kebangsaan bangsa Indonesia. Sehingga kita akan tumbuh semangat untuk kemajuan bangsa dan negara dan juga menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air sebagai tujuan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Mungkin itu kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.